supaya mendapat pahala, dibalas oleh Allah, dimasukkan surga. Nah, ingat surga yang dia jamin untuk keluarganya, yakinlah bukan surga Allah Ta'ala. Karena surga Allah Ta'ala tidak bisa dikapling oleh siapapun. Yakin bahwa Quran hati jamaah ya kita-kita ini, ya dimasukkan surga ya kita-kita ini. Nah, inilah menjadi keyakinan dalam jamaah. Surga selainnya neraka semua lah ini. Tak ulang lagi, surga Allah tidak bisa dikapling oleh siapapun. Umar bin Khattab tak menjamin dirinya masuk surga. Khawatir dia, Abu Bakar juga begitu. Di Indonesia ini, yang jamaah ya kita-kita ini. Yang sudah didirikan sejak Sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada, salah satu doktrin yang digencarkan keamiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII yang menaungi kelompok Islam Jamaah, yakni kewajiban taat kepada sang imam besar, taat dan patuh kepada semua perintah-perintah dan peraturan-peraturan keimaman. Taat surga, tidak taat neraka. Begitu kata para pembesar kepada pengikutnya yang unyu-unyu dan hanya mampu manggut-manggut menerima. Salah satu alasan wajibnya ketaatan kepada imam yang mereka sebut sebagai ulil amri adalah karena mereka mengklaim yang paling pertama sebelum mereka belum pernah ada, sehingga inilah yang menjadi salah satu dari 7 fakta kebenaran dari berdirinya keamiran yang mereka bentuk, kewajiban taat kepada amir yang ada di dalam kalangan mereka. di Indonesia ini, yang jamaah ya kita-kita ini. Didirikan sejak tahun 41 sampai sekarang ini. Jamaah lainnya itu ya belum. Mereka ya mengakui memang ya tidak punya imam. Inilah imam besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII, Abdul Aziz Sultan Aulia, putra dari Madigol Nur Hasan, pendiri Islam Jamaah yang kini bernama LDII. Dan kepada sosok inilah seluruh pengikut LDII menggantungkan nasibnya serta urusan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang jamaah ya kita-kita ini. Jamaah lainnya itu ya belum. Mereka tidak punya imam. Muhammadiyah, Quran hadis, tapi ya tidak punya imam. Tapi ya belum jamaah, bukan jamaah. Yang dari NU juga demikian, Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi ya juga tidak ada imam. Atas dasar itulah kelompok ini mengklaim diri sebagai pembawa kebenaran tunggal menuju masuk surga, selamat dari neraka. Karena di antara semua penganut Islam di Indonesia, hanya kelompok ini saja yang mengklaim diri telah mempraktekkan syarat keabsahan Islam, yakni beramir, berbaiat dan bertoat, atau dalam arti kata membentuk ulil amri. Ya begitu itu. Muhammadiyah, Quran hadis, tapi ya tidak punya imam. Tapi ya belum jamaah, bukan jamaah. Yang dari NU juga demikian, Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi ya juga tidak ada imam. Jadi di LDI ini bahwa syarat sahnya Islam seseorang itu harus berbaiat ya kepada imamnya. Jadi kalau tidak berbaiat maka dia tidak sah Islamnya. Nah, dalil yang jadikan sandaran itu adalah atsar Umar, perkataan Umar bin Khattab yang la Islama bil jamaah wala jamaah bil imaro ya, dan seterusnya. Mereka menyandarkan pendirian keamiran kepada asar Umar bin Khattab yang mereka artikan bahwa bukanlah Islam kecuali dengan berjamaah, dan tidak dikatakan berjamaah kecuali dengan membentuk keamiran, dan tidak dikatakan membentuk keamiran kecuali dengan patuh dan taat kepada sang amir. Itu salah.
memahami asar dari Umar bin Khattab. Itu bukan hadis, itu perkataan Umar bin Khattab. Itu pun tadi ada larah dan sebab kenapa beliau mengucapkan itu. La islama illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi bai'atin, wala bai'ata illa bi ta'ah. Ning dulure awake dhewe dadekne niki kunci dika ngalor ngidul ngitan lan ngulon ngafir-ngafirne wong liya sing ora melu jamaah kusture. Kemudian dalam sanad rawi yang membawakan hadis pun juga ada cacatnya. Jadi bertumpuk-tumpuk ya hal yang dengannya sehingga asar tersebut tidak bisa untuk dijadikan pakem, apalagi untuk mengkafirkan yang selain mereka. Kenapa saya ingin bertanya, apakah ada disebutkan dalam asar Umar itu Umar mengkafirkan penduduk Madinah? Bukan Mekah mereka tidak taat kepada perda Umar yang melarang meninggi-tinggikan bangunan. Begitu dan seterusnya. Tidak. Apalagi digunakan untuk mengkafirkan luar jamaah mereka. Dan ingat, perlu ditahu siapa Umar bin Khattab ketika mengucapkan ucapan tersebut. Apa podo karo wong Kediri kono? Ya blas ta. Wong Kediri tanggane orang ngakoni. Adapun Umar, kaum muslimin sudah semuanya mengakui berdasarkan wasiat Abu Bakar, sehingga sepeninggal Abu Bakar semua membaiat Umar bin Khattab. Satu kalam. Kaum muslimin semuanya membaiat Umar bin Khattab. Sehingga apa yang beliau katakan cocok karo kenyataan. Lah Kang Paijo sing diomongne karo kenyataane blas ta ora cocok. Selain salah dalam memahami asar Umar bin Khattab yang kedudukan hadisnya adalah dhaif dan memiliki banyak kecacatan itu, keamiran Islam Jamaah LDI juga terlalu berani mengkafirkan kaum muslimin yang sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Bahkan dari hadis itulah kemudian mengklaim diri sebagai ulil amri yang wajib ditaati karena alasan meramut dan mengurusi semua urusan jamaah serta pengikutnya. Bapak-bapak sekalian, bahwa keamiran yang didirikan sama Pak Nur Hasan itu secara dalil itu batil sama sekali. Gak ada satupun dalil yang membenarkan. Satu saja dalilnya membatalkan, gini. Abdullah bin Mubarak itu ulama tabiin generasi ketiga. Itu di atasnya Imam Tirmidzi, ya. Atasnya Imam Bukhari lagi. Beliau berkata, yang artinya seandainya tidak ada sultan, penguasa, ya, pemerintah, niscaya jalan-jalan ini tidak aman. Itu saja sudah dari satu dalil ini batal keamirannya Pak Nur Hasan. Sekarang negara Indonesia ini bisa perbatasannya bisa terjaga aman, tidak direbut orang, terus masyarakatnya bisa hidup dengan tenang. Kemudian jalan-jalan bisa aman, itu karena amir jamaah apa karena kepala negara? Karena kepala negara lah yang mengatur tentaranya di sini, polisinya di sini, ya kan? Kalau nggak ada presiden, nggak ada kepala negara, kacau negara ini, Pak. Kehidupan masyarakat pasti kacau, nggak beraturan. Yang kuat pasti menindas yang lemah, otomatis itu. Dari situ sudah batal, belum dari yang lain. Memerlukan dan mempersungguh taat pada imam, taat pada wakil-wakilnya semua yang ada di pusat, wakil 4 di daerah, imam daerah, di desa, imam desa, di kelompok dan imam kelompok. Dan taat kepada aturannya keimaman atau aturannya pengurus yang telah dipercaya oleh keimaman, itu juga harus ditaati. Pemerintahnya jelas,
Terus ada orang yang ngaku-ngaku jadi imam, ngaku-ngaku jadi amir, ngajak supaya dia ditaati. Gimana? Faqad haddallaha wa rasulah. Arti dia telah menentang Allah Rasul. Wa khalafa muqtadas syariah. Dan menyelisihi muqtadas syariah. Apa muqtadas syariah? Dalil-dalil syariah. Wa kharaja minal jamaah. Dan keluar dari al-jamaah. Betul? Baik, yang dibeat ataupun yang membeat sama-sama keluar dari al-jamaah. Fala tajibu ta'atuhu bal tahrumu. Tidak wajib mentaati dia, bahkan haram taat kepada dia. Dari penjelasan itu semakin jelaslah bahwa yang keluar dari jamaah justru mereka-mereka yang membentuk keamiran, membentuk sistem kenegaraan di dalam negara yang telah memiliki ulil amri yang resmi, dan mereka justru membentuk ulil amrian yang menyelisihi syariat. Berkali-kali mereka diberi peringatan, namun mereka tetap ngotot menganggap apa yang mereka lakukan adalah urusan agama, urusan ibadah. Itu semua itu urusan agama, supaya mendapat pahala, dibalas oleh Allah, dimasukkan surga. Nah, Ingat surga yang dia jamin, yakinlah bukan surga Allah Ta'ala. Karena surga Allah Ta'ala tidak bisa dikapling oleh siapapun. Yakin bahwa Quran hati jamaah ya kita-kita ini, ya dimasukkan surga ya kita-kita ini. Nah, inilah menjadi keyakinan dalam jamaah, kepahaman dalam jamaah. Nah, ini. Maka kita mempunyai keyakinan jelas bahwa Quran hati jamaah surga, selainnya neraka semua. Nah, ini. Tak ulang lagi, surga Allah tidak bisa dikapling oleh siapapun. Umar bin Khattab tak menjamin dirinya masuk surga. Khawatir dia, Abu Bakar juga begitu. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala karena khawatirnya, beliau ingin apabila dia hanya sebagai pohon yang ditebang. Pohon yang ditebang, bariowes kehidupan berakhir. Tapi manusia tidak begitu. Ketika ia mati, maka ada pertanggungjawaban setelah kehidupan ini. Ya, akankah seorang setelah mereka ada yang menjaminkan dirinya, bahkan keluarganya akan dijamin surga? Zaman sapa arep jamin kang? Tanggamu lho ora percaya karo jaminanmu. Nah, itu. Nah, kita sudah jelas bahwa kita juga sudah mendirikan imaman sejak tahun 41 sampai sekarang inilah. Maka yakin bahwa kita-kita ini ya dimasukkan surga ya kita-kita ini. Kowe duwe perjanjian karo Allah Ta'ala. Mungkin mereka belum membaca firman Allah Ta'ala. Ya, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ya, orang-orang Yahudi katakan dan Nasrani, la yadkhulul jannah, enggak bakal masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala berfirman, menimpali, menilai akan ucapan mereka, tilka amanihum. Oh, kuwi lek megurangan-angane kono. Namanya angan-angan itu dalil apa ndak? Lamunan itu dalil apa enggak? Ngelinduran itu dalil apa enggak? Ya bukan. Jadi kok jarene swarga kanggene imam karo keluargane, aku nglindurnya mereka, mengikaunya mereka. Ora enek regane, Kang. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kul hatu burhanakum. Apa artinya hatu burhanakum? Datangkan buktimu, datangkan dalilmu, in kuntum shadiqin, bila kalian itu benar. Siapapun yang mengklaim sesuatu yang berkaitan dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, baik itu syariat atau hak Allah Ta'ala di akhirat, maka dia harus mendatangkan bukti.
Dan ayat tersebut walaupun kaitannya dengan Yahudi dan Nasrani dan klaimnya, maka ia adalah bisa diumumkan kepada semua yang mengklaim sesuatu, termasuk mengklaim dirinya adalah penguasa surga dan juga juru kuncinya, sehingga memasukkan siapa yang diingini dan menolak siapa yang diingini. Karena maaf, sebagian dari mereka ada yang mengatakan, dan ini termasuk nasihat ba'da Jum'ahnya, wa qail liyane jamaah sikilo sempor daso benjut ora bakal mlebu swarga. Hebat. Iki nasihat lho. Lah khotbah enggak bahasa Arab kok. Kayak jamaah orang ngedong kabeh. Umpama ngedong ya mek gur kuwi sing dolan-aleni. Mergo ra gudak apa-apa. Wong lek ra gudak apa-apa isine mek ngomong di bulan baleni omong sanding dengi-denginane somben-somben yo padha. Apakah begitu Rasulullah SAW? Tidak. Rasulullah SAW itu berbicara sesuai dengan timingnya. Apa yang perlu untuk disampaikan? Orang kok kuwi sampai lecek di bulan baleni 10 tahun, 100 tahun dan seterusnya. Tidak.